Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin untuk mempresentasikan mengenai capital adequacy atau kecukupan modal di dalam mata kuliah manajemen risiko dengan dosen pengampu Bapak Sparta, SE, ME, SAK, CA. Kelompok 4 yang terdiri dari 4 anggota. Anggota yang pertama yaitu Janet Priscilia Jadu dengan NIM 2019 1211 020. Yang kedua ada Dewi Yulia Biran Pasana dengan NIM 2019 1211 032. Dan yang ketiga ada Syafa Alivia Zani dengan NIM 2019 1211 034. Dan yang terakhir yaitu Maita Trilestari dengan NIM 2019 1211 050. Pembahasan yang pertama yaitu kita masuk ke dalam pengantar, yaitu kegagalan dalam lembaga keuangan berdampak parah pada ekonomi lokal atau ekonomi nasional. Tidak seperti lembaga non-keuangan, eksternalitas semacam itu membebani regulator untuk memastikan bahwa kegagalan ini tidak menimbulkan eksternalitas negatif yang besar pada perekonomian. Saran utama perlindungan terhadap risiko kebangkrutan dan kegagalan adalah modal dalam lembaga keuangan. Tingkat modal yang lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan kegagalan tersebut. Hal ini dapat mengarah kepada fungsi modal yang pertama, yaitu yang pertama adalah untuk menyerap kerugian yang tak terduga dengan margin yang cukup untuk menginspirasi kepercayaan dan memungkinkan lembaga keuangan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Untuk fungsi yang kedua, yaitu untuk melindungi deposan, pemegang obligasi, dan kreditur yang tidak diasuransikan dalam hal kepailitan dan likuidasi. Dan yang ketiga, yaitu melindungi dana asuransi lembaga keuangan dan wajib pajak. Untuk yang keempat, melindungi pemilik lembaga keuangan dari kenaikan premi asuransi. Dan untuk fungsi yang terakhir, yang kelima, yaitu untuk mendanai cabang dan investasi real lainnya yang diperlukan untuk menyediakan jasa keuangan. Pada bagian berikut ini, kami fokus pada 4 fungsi utama mengenai peran modal dalam mengurangi resiko kebangkrutan dan khususnya untuk kecukupan modal sendiri dalam mencapai tujuan fungsional tersebut. Secara khusus, kami memeriksa berbagai ukuran kecukupan modal yang digunakan oleh pemilik, manajer, dan juga regulator lembaga keuangan, dan argumen yang mendukung serta argumen yang menentang dari masing-masing tersebut. Kami kemudian melihat persyaratan kecukupan modal untuk lembaga penyimpanan, perusahaan sekuritas, dan perusahaan asuransi yang ditetapkan oleh Amerika Serikat dan dalam berbagai kasus internasional. Regulator seperti Bank for International Settlement, yaitu BIS, disingkat BIS, dan ada kotak perspektif industri yang menunjukkan beberapa masalah yang akan dipertimbangkan oleh Wells Fargo dalam mengevaluasi kecukupan modalnya. Saat Anda membaca bab ini, maka dapat melihat banyak tindakan yang dijelaskan di sini dan disertakan sebagai bagian dari strategi manajemen modal Wells Fargo. Selanjutnya, yang pertama kita akan bahas yaitu modal dan resiko insufficiency. Yaitu pengertian dari modalnya, yaitu pertama, kita akan melihat bagaimana modal itu dapat melindungi lembaga keuangan dari resiko adanya kebangkrutan. Kita juga harus mendefinisikan modal dengan lebih tepat. Di sini masalahnya adalah ada banyak definisi mengenai modal, yaitu ada definisi seorang ekonom tentang modal mungkin berbeda dari definisi seorang akuntan.
yang pada gilirannya mungkin berbeda dari definisi yang digunakan oleh para regulator itu sendiri. Secara khusus, definisi ekonom tentang modal di lembaga keuangan atau kepemilikan saham di lembaga keuangan adalah perbedaan antara nilai pasar aset dan juga kewajibannya. Ini juga disebut sebagai kekayaan bersih di lembaga keuangan. Sementara ini adalah arti ekonomi dari modal. Regulator merasa perlu untuk mengadopsi definisi modal yang berangkat dengan tingkat yang lebih besar ataupun lebih kecil dari kekayaan bersih ekonomi. Konsep kekayaan bersih ekonomi lembaga keuangan ini sebenarnya adalah konsep akuntansi nilai pasar. Dengan pengecualian industri perbankan investasi, modal yang ditentukan oleh peraturan dan juga rasio modal yang disyaratkan didasarkan secara keseluruhan atau sebagian pada konsep akuntansi nilai buku atau sejarah. Kita mulai dengan melihat peran modal ekonomi atau kekayaan bersih sebagai alat penyekat terhadap jenis resiko utama, yaitu resiko kredit. Kami kemudian membandingkan konsep nilai pasar ini dengan konsep nilai buku modal, karena itu benar-benar dapat mendistorsi posisi solvabilitas sebenarnya dari lembaga keuangan. Nilai buku konsep modal dapat menyesatkan manajer, pemilik, pemegang kewajiban, dan juga regulator. Kami juga memeriksa beberapa kemungkinan alasan mengapa regulator di lembaga keuangan terus mengandalkan konsep nilai buku tentang masalah transparansi nilai ekonomi dan keputusan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan seperti dalam pernyataan FASB nomor 115. Untuk nilai pasar modal, yaitu untuk melihat bagaimana kekayaan bersih atau ekuitas ekonomi yang melindungi lembaga keuangan dari resiko, pertimbangkan contoh berikut ini. Untuk panel A, dari tabel 20-1 juga menyajikan neraca sederhana di mana semua aset dan kewajiban lembaga keuangan ini dinilai dalam nilai pasar pada harga saat ini berdasarkan mark to market. Pada basis mark to market atau nilai pasar, nilai ekonomi ekuitas di lembaga keuangan adalah sebesar 10 juta dolar, yang merupakan selisih antara nilai pasar aset dan kewajibannya. Berdasarkan nilai pasar, lembaga keuangan secara ekonomi mampu membayar dan tidak membebankan biaya kegagalan pada deposan atau regulator jika dilikuidasi hari ini. Maka mari kita pertimbangkan dampak dan jenis resiko lembaga keuangan klasik pada kekayaan bersih lembaga keuangan ini, yaitu resiko kreditnya. Untuk nilai pasar modal dan resiko kredit. Pada panel A di tabel 20-1, lembaga keuangan ini memiliki 20 juta dolar dalam bentuk pinjaman jangka panjang. Untuk penyederhanaannya, kami menghilangkan notasi juta di sisa contohnya. Misalkan, karena resesi, sejumlah peminjam akan mengalami masalah, arus kas, dan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran pinjaman yang dijanjikan. Penurunan arus kas masa depan saat ini dan yang diharapkan pada pinjaman menurunkan nilai pasar dari portofolio pinjaman yang dimiliki oleh lembaga keuangan di bawah 20 juta dolar. Misalkan, pinjaman benar-benar bernilai itu hanya 8 dolar. Harga yang akan diterima lembaga keuangan jika dapat menjual pinjaman ini di pasar sekunder dengan harga saat ini. Ini berarti bahwa nilai pasar dari portofolio pinjaman telah turun dari 20 dolar menjadi 8 dolar. Lihat neraca nilai pasar yang telah direvisi yaitu pada panel B di tabel 20-1. Kerugian ini membuat lembaga keuangan pailit atau bangkrut. Nilai pasar asetnya yaitu 88 dolar, kurang dari nilai kewajibannya yaitu 90 dolar. Saham kekayaan bersih pemilik telah sepenuhnya dihapus yaitu dikurangi dari 10 dolar menjadi minus 2 dolar yang membuat kekayaan bersih menjadi negatif. Sehingga akibatnya pemegang liabilitas itu dapat dirugikan, tetapi hanya sedikit.
secara khusus untuk $10 pertama dari kerugian sebesar $12 dalam nilai portofolio pinjaman ini ditanggung oleh pemegang ekuitas. Hanya setelah pemegang ekuitas itu dihapus, pemegang kewajiban mulai dihilangkan. Di dalam contoh ini, nilai ekonomi dari klaim mereka pada lembaga keuangan telah turun dari $90 menjadi $88, atau nilai kerugiannya itu sebesar $2. Perhatikan di sini bahwa kami mengabaikan asuransi simpanan. Berikut ini adalah tabel 21 yang sudah dijelaskan di atas. Sedangkan untuk nilai buku modal, yaitu kami membandingkan nilai pasar atau kekayaan bersih ekonomi dengan nilai buku modal atau kekayaan bersih. Seperti yang akan kita bahas di bagian selanjutnya, nilai buku atau aturan modal didasarkan pada nilai buku paling sering digunakan oleh regulator di lembaga keuangan. Untuk tabel 20 strip 2 ini, kami menggunakan neraca awal yang sama seperti yang kami gunakan di tabel 20 strip 1 sebelumnya. Tetapi dengan mengasumsikan bahwa aset dan kewajiban sekarang itu dinilai pada nilai buku historisnya, yang artinya bahwa mereka mencerminkan nilai ketika pinjaman itu dibuat, sekuritas itu dibeli, dan juga kewajiban itu diterbitkan, yang mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu. Kekayaan bersih atau ekuitas sekarang dapat menjadi nilai buku dari klaim pemegang saham daripada nilai pasar dari klaim tersebut. Di sini kami juga membandingkan nilai pasar atau kekayaan bersih ekonomi dengan nilai buku modal atau kekayaan bersih. Seperti yang akan kita bahas di bagian selanjutnya, pasar modal nilai buku dan juga aturan modal yang didasarkan pada nilai buku paling sering digunakan oleh regulator di lembaga keuangan. Untuk tabel 20 strip 2 ini, kami menggunakan neraca awal yang sama seperti yang kami gunakan di tabel 20 strip 1. Dengan mengasumsikan bahwa aset dan kewajiban yang dinilai sekarang pada nilai historisnya. Sebagai contoh, tabel 20 strip 2 ini dibangun, nilai buku sama dengan $10, namun selalu nilai buku ekuitas tidak sama dengan nilai ekuitas, selisih antara nilai pasar aset dengan kewajiban. Ketidaksetaraan dalam nilai buku dan nilai pasar ekuitas ini dapat dipahami dengan memeriksa efek guncangan resiko kredit yang pada posisi modal lembaga keuangan ini tetapi dengan asumsi metode akuntansi nilai buku. Selanjutnya, nilai buku, modal, dan resiko kredit. Misalkan sebagian dari pinjaman itu adalah $20 yang mengalami kesulitan mengenai jadwal pembayaran kembali. Kami berasumsi untuk di panel B 20 strip 1 sebelumnya bahwa adanya revaluasi arus kas yang mengarah ke penyesuaian langsung ke bawah dari nilai pasar portofolio pinjaman dari 20 menjadi 8. Kerugiannya yaitu sebesar $12. Sebaliknya, jika di bawah metode akuntansi, nilai buku historis seperti prinsip akuntansi yang berlaku umum atau yang dikenal sebagai GAAP, lembaga keuangan memiliki keleluasaan untuk lebih besar dalam mencerminkan atau menentukan waktu pengakuan kerugian pinjaman yang bermasalah di dalam neraca mereka. Dan dengan demikian, pada dampak kerugian tersebut pada modal, neraca pada pasar tercermin di dalam tabel B di tabel 20 strip 1, dan neraca nilai buku tercermin pada tabel 20 strip 2. Perhatikan juga, neraca nilai buku terus mencantumkan sebesar $10 sebagai nilai kekayaan bersih. Namun sebenarnya, nilai sebenarnya adalah minus $2. Untuk perbedaan antara pasar dan nilai buku ekuitas, yaitu guncangan resiko kredit atau resiko suku bunga, yang mengakibatkan kerugian nilai pasar aset ditanggung langsung oleh pemegang ekuitas dalam arti kerugian tersebut dibebankan pada nilai aset. Guncangan resiko kredit ini yang mengakibatkan kerugian pada nilai pasar ditanggung oleh pemegang saham dalam arti kerugian tersebut dibebankan terhadap nilai klaim pemiliknya di lembaga keuangan. Untuk membayar berbagai penggugat, selama modal pemilik atau saham ekuitas itu memadai atau cukup besar, pemegang saham dan secara implisit
regulator yang mendukung klaim pemegang kewajiban dilindungi dari resiko kebangkrutan. Itu artinya adalah jika lembaga keuangan ini ditutup oleh regulator sebelum kekayaan bersih ekonominya menjadi nilai nol, baik pemegang kewajiban maupun regulator yang menjamin klaim pemegang kewajiban ini tidak akan rugi. Dengan demikian, banyak akademisi dan juga analisis tentang yang dan analisis telah mengajurkan penggunaan akuntansi nilai pasar dan juga nilai pasar aturan penutupan modal untuk semua lembaga keuangan. Sedangkan untuk pernyataan dari FASB, Dewan Standar Akuntansi Keuangan nomor 115, secara teknis juga mensyaratkan sekuritas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, untuk ditandai ke pasar. Sebagai perbandingan, tidak ada persyaratan nilai pasar yang serupa di sisi kewajiban neraca. Sedangkan pada tahun 2007, FAS 157 mulai berlaku, yang mengamanatkan bahwa aset ini diukur pada nilai wajar. Untuk lembaga keuangan, ini berarti surat berharga dan juga pinjaman disimpan di neraca harus dinilai dan dilaporkan sesuai dengan harga yang dibayarkan untuk instrumen serupa di pasar. Secara khusus, FASB ini menetapkan pedomannya untuk memungkinkan penilaian aset yang didasarkan pada harga yang akan diterima di pasar yang teratur daripada likuidasi paksa. Untuk lembaga keuangan ini berarti bahwa beberapa kelas aset seperti derivatif dan sekuritas ekuitas ini dapat dipasarkan. Harus dicatat pada nilai wajar. Penilaian jenis aset lainnya seperti pinjaman dan surat utang tergantung pada apakah aset tersebut dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk diinvestasikan. Semua aset perdagangan ini dicatat pada nilai wajar. Pinjaman yang diberikan dan efek utang yang dimiliki untuk investasi atau hingga jatuh tempo ini dicatat sebesar biaya perolehan yang diamortisasi. Pedoman tersebut tidak menghilangkan akuntansi nilai pasar tetapi memberikan manajemen lebih cukup keleluasaan sehubungan dengan menerapkan konvensi saat menentukan harga aset likuid. Kebijakan ini juga mencakup kemampuan untuk menggunakan asumsi internal sehubungan dengan arus kas masa depan, yang berarti menggunakan perkiraan secara umum lebih ramah daripada menerapkan yang diterapkan oleh pasar saat ini. Sedangkan untuk argumen yang menentang akuntansi nilai pasar itu sendiri, yaitu argumen pertama terhadap akuntansi nilai pasar atau market value adalah sulit untuk diterapkan. Mungkin benar terutama untuk bank komersial kecil dan barang bekas dengan sejumlah besar aset yang diperdagangkan seperti pinjaman kecil di neraca mereka. Ketika tidak mungkin untuk menentukan harga pasar atau nilai aset yang akurat, penandaan ke pasar hanya dapat dilakukan dengan kesalahan. Seperti kontra dari ini adalah bahwa kesalahan yang dihasilkan dari penggunaan penilaian pasar dari aset tidak diperdagangkan kemungkinan masih lebih kecil daripada dihasilkan dari penggunaan buku asli atau penilaian historis karena pendekatan nilai pasar tidak mengharuskan semua aset maupun kewajiban itu dicatat ataupun diperdagangkan. Sedangkan untuk argumen yang kedua terhadap nilai akuntansi wajar nilai pasar ini adalah bahwa hal ini memperkenalkan tingkat variabilitas yang tidak perlu ke dalam pendapatan lembaga keuangan, dan dengan demikian kekayaan bersih karena keuntungan dan kerugian modal kertas atas aset dilewatkan melalui laporan laba rugi lembaga keuangan. Secara khusus, keputusan FASB ini memungkinkan lembaga keuangan untuk menghindari kerugian pasar dengan menyatakan bahwa mereka berniat untuk menahan aset untuk jangka panjang. Argumen tandingannya adalah bahwa lembaga keuangan ini semakin memperdagangkan, menjual, dan mengamankan aset daripada menahan hingga jatuh tempo. Sedangkan untuk argumen terakhir terhadap akuntansi nilai pasar adalah bahwa lembaga keuangan ini kurang bersedia menerima exposure aset jangka panjang seperti pinjaman hipotek dan pinjaman kredit investasi. Jika aset ini terus ditandai ke pasar untuk mencerminkan perubahan kualitas kredit suku bunga. Sedangkan setelah membahas keuntungan dan kerugian dari ukuran buku dan ukuran pasar modal lembaga keuangan, kita juga harus mencatat bahwa sebagian besar regulator lembaga keuangan ini telah memilih beberapa standar akuntansi nilai buku untuk mengukur kecukupan modal.
Pengecualian utamanya yaitu menurut SEC adalah seiring dengan NYSE dan juga saham dan bursa saham lainnya, SEC ini juga melakukan aturan modal dan kekayaan bersih pada perusahaan sekuritas pialang retail spesialis, yaitu untuk maksud dan tujuan aturan akuntansi nilai pasar. Untuk selanjutnya juga kami memeriksa aturan kecukupan modal yang diberlakukan di sektor utama lembaga keuangan. Sektor pertama yaitu bank umum dan barang bekas, untuk yang kedua perusahaan sekuritas, dan ketiga adalah asuransi jiwa, yang keempat adalah asuransi PC. Karena banyak aturan kecukupan modal saat ini sangat berbeda di seluruh di sektor ini, gelombang konsolidasi saat ini, industri keuangan AS ke dalam konglomerat keuangan atau bank universal kemungkinan akan lebih sulit daripada jika aturan akuntansi nilai pasar ini diadopsi untuk semua sektor. Namun demikian, ada tren yang jelas menuju aturan modal berbasis risiko serupa di industri perbankan, barang bekas maupun asuransi. Untuk yang kedua, yaitu membahas mengenai kecukupan modal pada perbankan komersial dan industri. Menurut FDI CEA tahun 1991 yang mengharuskan bank dan barang bekas mengadopsi persyaratan modal berbasis resiko. Konsisten dengan tindakan ini, regulator di Amerika Serikat secara resmi setuju dengan negara-negara anggota Bank for International Settlement, yaitu lainnya untuk menerapkan rasio modal berbasis risiko baru untuk semua lembaga penyimpanan di bawah yurisdiksi mereka. BIS secara bertahap dan sepenuhnya menerapkan risiko modal yang berbasis risiko ini pada 1 Januari 1993. Di bawah apa yang dikenal sebagai Perjanjian Basel, yang sekarang juga disebut sebagai Basel I, yaitu Perjanjian Basel 1993 secara eksplisit memasukkan risiko kredit yang berbeda dari aset, baik di dalam maupun di luar neraca, ke dalam langkah-langkah kecukupan modal. Hal ini juga diikuti dengan revisi pada tahun 1998, di mana risiko pasar ini dimasukkan ke dalam model berbasis risiko dalam bentuk tambahan rasio 8% untuk exposure risiko kredit. Sedangkan untuk tahun 2001 ini, BIS ini mengeluarkan dokumen konsultasi, yaitu The New Basel Capital Accord, yang mengusulkan penggabungan risiko operasional ke dalam persyaratan modal dengan memperbarui penilaian risiko kredit di Perjanjian 1993. Kesepakatan Basel ini baru disebut Basel II pada tahun 2006, yang terdiri dari 3 pilar yang saling memperkuat, yaitu ada di gambar 21 nanti, yang bersama-sama berkontribusi pada keamanan dan kesehatan sistem keuangan. Berikut ini di gambar 21 ini adalah Basel II dan Basel III, di Basel I, II, dan III untuk pilar-pilarnya. Pilar 1 ini mencakup regulasi persyaratan modal minimum untuk risiko kredit, pasar, dan operasional. Penggunaan risiko ini tidak berubah dari yang diadopsi pada tahun di pilar 1 ini, yaitu BIS memungkinkan berbagai opsi yang menangani risiko kredit dan operasionalnya. Untuk pilar 2, BIS juga menekan pentingnya pada proses peninjauan pengawasan peraturan sebagai pelengkap penting untuk persyaratan modal minimum. Secara khusus, Basel II ini membuat prosedur di mana regulator memastikan bahwa di setiap BI memiliki proses internal yang baik untuk menilai kecukupan modalnya dan menetapkan target permodalan yang sepadan dengan profil risiko dan lingkungan pengendalian khusus di lembaga keuangan. Sedangkan untuk pilar 3, BIS ini berupaya untuk mendorong disiplin pasar dengan mengembangkan seperangkat persyaratan pengungkapan struktur modal, eksposur risiko, dan kecukupan modal.
Persyaratan pengungkapan tersebut memungkinkan pelaku pasar untuk menilai informasi penting yang menggambarkan profil resiko dan kecukupan modal di lembaga keuangan. Krisis keuangan tahun 2008 mengungkapkan kelemahan di dalam Basel II ini, yang selanjutnya formula kecukupan modal Basel II untuk resiko kredit ini bersifat prosial, yaitu melengkapi hal tersebut. Basel II ini yaitu disahkan pada tahun 2009 yang efektif tahun 2013, dan Basel III ini disahkan pada tahun 2010 yang efektif tahun 2019. Perubahan pada pilar 1 mencakup fokus yang lebih besar pada ekuitas bersama, penyertaan konservasi modal baru, dan penyangga kontrasilikal dibahas pada di bawah, ke tingkat modal minimum, persyaratan modal yang jauh lebih tinggi untuk aktivitas perdagangan dan derivatif, dan penguatan substansial risiko kredit pihak lawan perhitungan dalam menentukan modal minimum yang dibutuhkan. Pada pilar 2, menyerukan peningkatan tata kelola bank dan manajemen risiko yang lebih baik, seperti peningkatan insentif bagi bank untuk mengelola risiko dan pengembalian dengan lebih baik dalam jangka panjang, lebih banyak stress testing, dan penerapan praktik kompensasi yang baik. Pada pilar ketiga, menyerukan peningkatan pengungkapan risiko, seperti yang berkaitan dengan exposure sekuritisasi dan sponsor kendaraan off-balance sheet. Rasio modal ini menandai posisi pasar di dalam dan di luar neraca untuk mencerminkan risiko kreditnya. Selanjutnya, biaya modal tambahan harus diadakan terhadap risiko pasar dan risiko operasional. Sejak disahkannya CIA pada tahun 1991, kecukupan modal DI dinilai menurut rasio modalnya yang ditempatkan di salah satu dari 5 zona target yang tercantum dalam tabel 20/3. Berdasarkan Basel III, rasio permodalan yang digunakan antara lain kita dapat melihat pada tabel di sini 20/3 yang berjudul Specification of Capital Categories for Prompt Corrective Action. Selain penggunaannya dalam mendefinisikan DI yang dikapitalisasi secara memadai, rasio modal ini juga menentukan kapitalisasi yang baik, kapitalisasi yang rendah, kapitalisasi yang signifikan, dan kapitalisasi yang sangat rendah sebagai bagian dari program tindakan korektif yang cepat di bawah FDIC-IA. 5 zona ini ditentukan pada tabel di sebelah. Tabel 20/3 menilai kecukupan modal dan tindakan yang dimandatkan untuk diambil oleh regulator dan kewajiban dan kebijakan yang mereka miliki untuk diambil. Sejak 18 Desember 1992, di bawah Undang-Undang FDIC-IA, regulator harus mengambil tindakan khusus, tindakan korektif segera atau PCA, ketika DI berada di luar kategori zona 1 atau dikapitalisasi dengan baik. Tabel 4 setelah ini merangkum tabel 4 yang berjudul Summary of from Corrective Action Provisions merangkum tindakan pengaturan ini. Yang paling penting, penerimaan harus ditunjuk ketika ekuitas berwujud DI, yaitu saham preferen abadi Tier 1 dan non-Tier 1. Terhadap rasio total aset turun menjadi 2% atau kurang. Artinya adalah penerimaan itu wajib bahkan sebelum rasio nilai buku turun menjadi 0%. Antara 1994 dan Juni 2008, kurang dari 0,5% aset industri lembaga penyimpanan diklasifikasikan sebagai sangat kekurangan modal.
Ini dibandingkan dengan 31,3% kekurangan modal pada kuartal keempat 1990 dan 2,25% pada Juni 2009 selama resesi yang lebih jauh di akhir 2000-an. Gagasan dibalik serangkaian tindakan wajib dan diskresioner yang harus diambil oleh regulator untuk setiap zona kecukupan modal adalah untuk menegakkan persyaratan modal minimum dan membatasi kemampuan regulator untuk menunjukkan kesabaran terhadap DI dengan kapitalisasi terburuk. Analis menyalahkan kesabaran dan kebijaksanaan regulator untuk ukuran kerugian yang ditanggung oleh pembayar pajak karena runtuhnya penghematan yang meluas dan Federal Saving dan Loan Insurance Corporation pada 1980-an dan kebangkrutan teknis FDIC pada tahun 1991. Pada akhir Februari 2009, pemerintahan Obama mengumumkan bahwa mereka akan melakukan stress test terhadap 19 FI atau lembaga keuangan terbesar di Amerika Serikat yang akan mengukur kemampuan lembaga keuangan ini untuk menahan kemerosotan ekonomi yang berkepanjangan. Tingkat pengangguran di atas 10% dan harga rumah turun 25%. Tes stres ini lebih berfokus pada leverage dan modal berwujud daripada modal berbasis resiko. Hasil tes stres dilaporkan pada tabel 20 strip 5 di samping menunjukkan bahwa 10 dari 19 lembaga keuangan perlu mengumpulkan total 74,6 miliar dolar di ibu kota. Dalam waktu 1 bulan dari hasil rilis 7 Mei 2009, lembaga keuangan telah mengumpulkan modal 149,45 miliar dolar. Selain tes stres awal ini, bagian dari Undang-Undang Reformasi dan Perlindungan Konsumen Wall Street 2010, bank-bank terbesar tunduk pada tes stres tahunan yang disebut analisis dan tinjauan modal komprehensif. Tinjauan tahunan dirancang untuk memastikan bahwa bank-bank dikapitalisasi dengan benar. Skenario yang digunakan sebagai bagian dari tes stres berkisar dari ringan hingga bencana dengan yang paling ekstrim, termasuk resesi yang dalam dan berkepanjangan di mana tingkat pengangguran meningkat menjadi 10%. Tingkat PDB real turun menjadi min 6%, harga perumahan turun menjadi 25%. Selain tes stres awal ini, bagian dari Undang-Undang Reformasi dan Perlindungan Konsumen Wall Street tahun 2010, bank-bank terbesar tunduk pada tes stres tahunan yang disebut analis dan tinjauan modal komprehensif atau CCAR. Sebagai bagian dari stress test 2015, skenario terburuk termasuk peristiwa internasional yaitu resesi parah di kawasan Euro, Inggris, dan Jepang, dan pertumbuhan di bawah rata-rata di negara berkembang Asia. Tes stres The Fed tahun 2015 menemukan bahwa 31 bank terbesar di Amerika Serikat yang diuji memiliki modal yang cukup untuk melanjutkan pinjaman selama guncangan ekonomi yang parah. Ini adalah pertama kalinya sejak tes dimulai bahwa semua bank memiliki tingkat modal di atas tunjangan minimum Fed. Namun, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, dan Morgan Stanley menerima izin untuk mengembalikan pendapatan kepada investor hanya setelah menyesuaikan permintaan awal mereka untuk memastikan penyangga modal tetap di atas minimum yang disyaratkan oleh The Fed. Kita masuk ke kapital atau modal. Dalam pengukuran kecukupan modal suatu DI, modalnya merupakan standar yang digunakan untuk mengukur setiap risiko tersebut. Berdasarkan Basel III, modal DI dibagi menjadi ekuitas umum Tier 1 atau CET 1, tambahan Tier 1 dan Tier 2. CET 1 adalah modal utama atau inti DI. Modal inti adalah modal utama DI ditambah unsur modal tambahan. Modal pelengkap adalah modal pelengkap. Total modal yang dimiliki DI didefinisikan sebagai jumlah modal Tier 1 dan Tier 2. Definisi CET 1, tambahan modal Tier 1 dan modal pelengkap Tier 2 tercantum dalam tabel 20 strip 6. Tier 1 kapital atau CET 1. Common Equity Modal tingkat 1 terkait erat dengan nilai buku ekuitas DI yang mencerminkan konsep kontribusi modal inti dari pemilik DI. Modal CET 1 terdiri dari dana ekuitas
yang tersedia untuk menyerap kerugian. Pada dasarnya ini termasuk nilai buku ekuitas biasa ditambah kepentingan ekuitas minoritas yang dimiliki oleh DI di anak perusahaan dikurangi dengan goodwill. Goodwill adalah item akuntansi yang mencerminkan jumlah DI membayar di atas nilai pasar ketika membeli atau mengakuisisi DI atau anak perusahaan lain. Tier 1 kapital, modal tier 1. Modal tier 1 adalah jumlah dari modal CET1 dan tambahan modal tier 1. Termasuk dalam tambahan modal tier 1 adalah opsi lain yang tersedia untuk menyerap kerugian bank di luar ekuitas biasa. Ini terdiri dari instrumen tanpa tanggal jatuh tempo atau insentif untuk menebus. Misalnya, saham preferen perpetual non-kumulatif. Instrumen ini dapat ditarik kembali oleh penerbit setelah 5 tahun hanya jika diganti dengan modal yang lebih baik. Untuk tier 2 kapital, modal tier 2 adalah beragam sumber daya modal sekunder seperti ekuitas. Ini termasuk cadangan kerugian pinjaman DI, ditambah berbagai instrumen utang konversi dan subordinasi dengan batas minimum. Pertama-tama, kita melihat bagaimana modal ini digunakan sebagai bantalan terhadap risiko kredit menggunakan pendekatan standar BIS yang dijelaskan pada Basel III. Rangkuman definisi modal yang memenuhi syarat lembaga penyimpanan. Modal tingkat 1 ekuitas umum atau CET1, saham biasa yang diterbitkan oleh bank dan kelebihan saham yang memenuhi kriteria untuk digolongkan sebagai saham biasa untuk tujuan regulasi. Yang kedua, pendapatan yang disimpan. Yang ketiga, akumulasi pendapatan komprehensif lain dan cadangan diungkapkan lainnya. Yang keempat, saham biasa yang diterbitkan oleh anak perusahaan konsolidasi bank dan dimiliki oleh pihak ketiga, yaitu hak minoritas, yang memenuhi kriteria penyertaan dalam modal inti ekuitas biasa. Yang terakhir adalah kurang niat baik. Tambahan modal tingkat 1, yang pertama instrumen tanpa tanggal jatuh tempo atau insentif untuk ditebus tetapi tidak dapat ditarik kembali oleh penerbit setelah 5 tahun hanya jika ganti instrumen dengan modal yang lebih baik. Yang kedua, saham preferen perpetual non-kumulatif dan surplus terkait. Yang ketiga, kepentingan minoritas tier 1 tidak termasuk dalam ekuitas bersama modal tier 1 organisasi perbankan. Yang keempat, instrumen yang saat ini memenuhi syarat sebagai modal tier 1 di bawah aturan umum modal berbasis risiko lembaga dan yang diterbitkan di bawah Small Business Jobs Act pada tahun 2010 atau sebelum 4 Oktober 2010 di bawah Emergency Economic Stabilization Act tahun 2008. Yang terakhir, penyusunan regulasi yang diterapkan dalam perhitungan tambahan modal inti. Untuk tier 2 kapital, yang pertama adalah instrumen subordinasi kepada deposan dan kreditur umum bank. Yang kedua, hutang subordinasi dan saham preferen. Yang ketiga, jumlah kepemilikan minoritas modal tidak termasuk dalam modal tier 1 organisasi perbankan. Yang keempat, penyisian kerugian pinjaman dan sewa tidak melebihi 1,25% dari total aset ketimbang menurut risiko organisasi perbankan. Yang kelima, instrumen yang saat ini memenuhi syarat sebagai modal tier 2 di bawah aturan umum modal berbasis risiko lembaga dan yang diterbitkan di bawah Small Business Jobs Act tahun 2010 atau sebelum 4 Oktober 2010 di bawah Emergency Economic Stabilization Act tahun 2008. Dan yang terakhir, penyesuaian regulasi diterapkan dalam perhitungan modal pelengkap. Kita masuk ke credit risk adjusted asset. Di bawah aturan kecukupan modal Basel III, aset yang disesuaikan dengan risiko mewakili penyebut rasio modal berbasis risiko. Dua komponen membentuk aset yang disesuaikan dengan risiko kredit. Yang pertama, aset di neraca yang disesuaikan dengan risiko kredit. Yang kedua, aset di luar neraca yang disesuaikan dengan risiko kredit. Calculating risk-based capital ratio, credit risk adjusted, on balance sheet asset under Basel III.
Kritik utama dari perjanjian Basel asli adalah bahwa bobot risiko individu bergantung pada kategori peminjam yang luas, yaitu negara, bank, atau perusahaan. Pendekatan menyelaraskan persyaratan modal peraturan lebih dekat dengan elemen kunci dari risiko DI dengan memperkenalkan diferensiasi yang lebih luas dari bobot risiko kredit. Pendekatan standar Basel III mencakup jumlah kategori exposure yang lebih tinggi untuk tujuan perhitungan total aset tertimbang menurut risiko daripada Basel II, memberikan pengakuan yang lebih besar atas agunan keuangan, dan mengizinkan lebih banyak pinjaman yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Basel I dan II, Standardized Approach Basel III seharusnya menghasilkan rasio permodalan yang lebih sesuai dengan risiko ekonomi aktual yang dihadapi DI. Kategori 1, 0% weight, kas, emas batangan, saldo Bank Federal Reserve, klaim langsung dan tanpa syarat pada pemerintahan Amerika Serikat, bank sentralnya atau lembaga pemerintah Amerika Serikat, exposure yang dijamin tanpa syarat oleh pemerintah Amerika Serikat, bank sentralnya, atau lembaga pemerintah Amerika Serikat, klaim pada entitas supranasional tertentu seperti Dana Moneter Internasional dan organisasi perbankan pembangunan multilateral tertentu, klaim dan exposure yang dijamin tanpa syarat oleh entitas berdaulat yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dibahas di bawah ini. Yang kedua, kategori 20% weight, cash item dalam proses penagihan, exposure yang dijamin secara kondisional oleh pemerintah Amerika Serikat dan bank sentralnya atau lembaga pemerintah Amerika Serikat, klaim pada entitas yang disponsori pemerintah atau GSE, klaim pada lembaga penyimpanan Amerika Serikat dan serikat kredit yang diasuransikan NCUA, klaim kewajiban umum dan klaim yang dijamin oleh kepercayaan penuh dan kredit dari pemerintah negara bagian dan lokal, serta entitas sektor publik lainnya sebagaimana didefinisikan dalam proposal di Amerika Serikat. Klaim dan exposure yang dijamin oleh bank asing dan entitas sektor publik jika kedaulatan pendirian bank asing atau entitas sektor publik memenuhi kriteria tertentu. Yang ketiga, yaitu 35% weight, dapat dilihat pada tabel di sebelah, risk weight for 1 to 4 family residential mortgage. Kategori keempat, 50% weight, statutory, pinjaman hipotek multikeluarga yang memenuhi kriteria tertentu, pinjaman konstruksi perumahan penjualan yang memenuhi kriteria tertentu, obligasi pendapatan yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan lokal di Amerika Serikat, tagihan dan exposure yang dijamin oleh entitas berdaulat, bank asing dan entitas sektor publik asing yang memenuhi kriteria tertentu, 1 to 4 family residential mortgage. Untuk kategori 6, 100% weight, pinjaman komersial, pinjaman konsumen, tagihan, dan exposure yang dijamin oleh entitas berdaulat, bank asing, dan entitas sektor publik asing yang memenuhi kriteria tertentu seperti dijelaskan di bawah. Semua aset neraca lainnya yang tidak tercantum di atas, termasuk aset nyata, bangunan, aset tetap, dan real estate lainnya yang dimiliki. 1 to 4 family residential mortgage. Untuk kategori 7, 150% weight, pinjaman dan exposure lainnya yang telah jatuh tempo 90% hari atau lebih, pinjaman real estate komersial volatilitas tinggi, 1 to 4 family residential mortgage as described below. Berdasarkan rencana modal berbasis risiko Basel III, setiap DI menetapkan asetnya ke salah satu dari berbagai kategori exposure risiko kredit. Fitur utama adalah bahwa aset tunai, uang tunai, UST bills, resold, dan obligasi dari semua jatuh tempo, dan sekuritas berbasis hipotek GNMA, GNMA, paket sekuritas hipotek yang didukung oleh lembaga pemerintah, semuanya berbasis risiko 0. Di kelas 20% adalah sekuritas yang didukung agen Amerika Serikat, obligasi-obligasi umum yang diterbitkan kota, sekuritas yang didukung hipotek, dan deposito antar bank. Di kelas 50% adalah multifamily mortgage loans dan obligasi kota pendapatan lainnya. Sebagian besar aset neraca lainnya seperti pinjaman komersial, pinjaman konsumen, bangunan, dan aset lainnya berada dalam kategori risiko 100%.
Residential 1-4 family mortgage akan dipisahkan menjadi dua kategori resiko. Kategori pertama, residential mortgage, termasuk tradisional, gadai pertama, pinjaman hipotek yang ditanggung dengan hati-hati. Kategori kedua, residential mortgage, termasuk hak gadai junior dan produk hipotek non-tradisional. Bobot resiko yang diberikan pada exposure hipotek perumahan kemudian tergantung pada rasio pinjaman terhadap nilai hipotek seperti yang tercantum dalam tabel 20-7. Misalnya hipotek kategori 1 dengan rasio pinjaman terhadap nilai kurang dari 60% memiliki bobot resiko 35%, hipotek kategori 2 dengan rasio pinjaman terhadap nilai lebih dari 90% memiliki bobot resiko 200%. Hipotek lebih dari 90 hari lewat jatuh tempo diberi bobot resiko 150%. Bobot resiko untuk exposure negara ditentukan dengan menggunakan klasifikasi resiko negara atau OECD CRCs. Negara adalah pemerintah pusat, termasuk pemerintah Amerika Serikat atau lembaga, departemen, kementerian, atau bank sentral dari pemerintah pusat. CRC OECD menilai risiko kredit suatu negara menggunakan dua komponen dasar. Metode penilaian risiko negara, yaitu Country Risk Assessment Model atau CRAM, model ekonometrik yang menghasilkan penilaian kuantitatif risiko kredit negara dan penilaian kualitatif hasil CRAM yang mengintegrasikan risiko politik dan risiko lainnya. Faktor risiko tidak sepenuhnya ditangkap oleh CRAM. Kedua komponen tersebut digabungkan dan diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 8 kategori risiko, 0-7. Negara-negara yang termasuk dalam kategori 0-1 memiliki penilaian risiko serendah mungkin yang diberi bobot risiko 0%. Sedangkan negara-negara yang ditugaskan ke kategori 7 yang memiliki penilaian risiko setinggi mungkin diberi bobot risiko 150%, dapat kita lihat pada tabel 20-7. Kemudian, OECD menyarankan CRC untuk lebih dari 150 negara. Penilaian tersedia untuk umum di situs web OECD. Terdapat 8 negara yang tidak memiliki penilaian CRC diberi bobot resiko kredit 100%. Bobot resiko 150% diberikan untuk exposure negara segera setelah menentukan bahwa peristiwa default negara telah terjadi atau jika default negara telah terjadi selama 5 tahun sebelumnya. Bobot risiko exposure ke bank asing juga akan didasarkan pada penilaian CRC untuk negara asal bank. Bank yang berlokasi di negara-negara yang termasuk dalam kategori 0-1 memiliki penilaian risiko serendah mungkin dan diberikan bobot risiko 0%, sedangkan negara-negara yang termasuk dalam kategori 4-7 memiliki penilaian risiko setinggi mungkin dan diberi bobot risiko 150%. Bank yang berlokasi di negara-negara yang tidak memiliki penilaian CRC diberi bobot risiko kredit sebesar 100%. Bobot risiko 150% ini dibebankan pada exposure negara setelah menentukan bahwa peristiwa gagal bayar telah terjadi atau jika gagal bayar negara telah terjadi selama 5 tahun sebelumnya. Untuk menghitung aset yang didiskusikan dengan risiko kredit, BI mengalihkan jumlah dolar aset yang dimilikinya di setiap kategori dengan bobot risiko yang sesuai. Nah, ini tabel di samping ini merupakan contoh perhitungan neraca perhitungan risiko kredit aset yang disesuaikan di bawah Basel 3. Nah, kita dapat melihat di tabel 20-8 dikategorikan menurut bobot risiko Basel 2. Basel 3. Berdasarkan Basel 3, nilai yang disesuaikan dengan risiko kredit dari aset neraca bank adalah aset neraca yang disesuaikan dengan risiko kredit, bisa dilihat di sini untuk perhitungannya. Jadi nilai buku sederhana dari aset neraca sebesar 215 juta dengan risiko kreditnya yang dinilai sesuai
disesuaikan di bawah Basel III yaitu 764,5 juta. Kemudian kita akan membahas calculating risk-based capital ratio. Yang pertama itu adalah credit risk adjusted off balance sheet activity. Nah, nilai aset neraca yang disesuaikan dengan resiko kredit hanyalah salah satu dari komponen dari penyebut rasio modal. Yang lainnya adalah nilai yang disesuaikan dengan resiko kredit dari aktivitas off balance sheet. Kegiatan OBS ini merupakan tuntutan kontingen daripada klaim aktual terhadap lembaga penyimpanan. Dengan demikian, peraturan mensyaratkan bahwa modal ditahan tidak terhadap nilai nominal penuh dari barang-barang ini, tetapi terhadap jumlah yang setara dengan resiko kredit neraca yang mungkin ditimbulkan oleh sekuritas ini untuk lembaga penyimpanan. Oleh karena itu, dalam menghitung nilai aset yang disesuaikan dengan risiko kredit dari pos-pos OBS ini, pertama-tama kita harus mengubahnya menjadi jumlah setara kredit, jumlah yang setara dengan pos neraca. Selanjutnya, perhitungan nilai risiko kredit yang disesuaikan dengan aktivitas OBS melibatkan beberapa pemisah awal dari aktivitas ini. Secara khusus, perhitungan exposure risiko kredit atau jumlah aset yang disesuaikan dengan risiko kredit dari kontrak kontingensi atau jaminan seperti LOC atau letter of credit berbeda dari perhitungan jumlah aset yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk valuta asing dan suku bunga forward, opsi, dan kontrak pertukaran. Pertama-tama, kita akan mempertimbangkan nilai aset yang disesuaikan dengan risiko kredit dari kontrak jenis jaminan OBS dan kontrak kontingensi dan kemudian kontrak derivatif atau pasar. Kemudian kita akan membahas the credit risk adjusted asset value of OBS contingent guarantee contract. Pertimbangan faktor konversi yang sesuai pada tabel 20-9. Perhatikan bahwa berdasarkan Basel III, jaminan kredit langsung pengganti standby letter of credit yang diterbitkan oleh DI memiliki peringkat faktor konversi 100%. Atau jumlah yang setara dengan kredit. Demikian pula perjanjian jual beli kembali dan aset yang dijual dengan jaminan juga diberikan peringkat faktor konversi 100%. SLC terkait kinerja di masa depan dan komitmen pinjaman yang tidak digunakan lebih dari 1 tahun untuk memiliki faktor konversi 50%. Komitmen pinjaman lainnya yang jatuh tempo 1 tahun ataupun kurang memiliki faktor konversi kredit 20%. Berdasarkan Basel III, bobot risiko yang diberikan pada kontrak penjaminan kontingensi OBS adalah sama dengan jika DI melakukan transaksi sebagai prinsipal. Kemudian kita akan masuk di contoh 20-2 yaitu calculating OBS contingent or guarantee contract credit risk adjusted asset. Nah, untuk menemukan nilai aset yang disesuaikan dengan resiko OBS untuk item OBS, kita akan mengikuti 2 langkah. Langkah yang pertama itu yaitu mengubah nilai OBS menjadi jumlah setara kredit di neraca. Kemudian yang kedua, menetapkan jumlah setara kredit OBS ke kategori resiko. Kemudian kita akan membahas the credit risk adjusted asset value of off-balance sheet market, contract, or derivative instrument. Selain memiliki kontingensi dan jaminan OBS, lembaga keuangan banyak terlibat dalam pembelian dan penjualan OBS future, opsi,
forward, swap, caps, dan sekuritas derivatif lainnya. Kontrak untuk resiko suku bunga, resiko kredit, dan manajemen resiko valuta asing dan alasan lindung nilai atau hedging, serta membeli dan menjual produk tersebut atas nama pelanggan mereka. Masing-masing posisi ini memiliki potensi untuk mengekspos DI terhadap resiko kredit pihak lawan, yaitu resiko bahwa pihak lawan akan gagal bayar ketika menderita kerugian aktual atau potensial yang besar pada posisinya. Nah, kegagalan tersebut berarti bahwa DI harus kembali ke pasar untuk mengganti kontrak tersebut. Persyaratan yang kurang menguntungkan. Di bawah aturan rasio modal berbasis risiko, perbedaan utama dibuat antara kontrak keamanan derivatif yang diperdagangkan di bursa. Misalnya, opsi yang diperdagangkan di bursa Chicago Board of Trade dan instrumen yang diperdagangkan di luar bursa, misalnya forward, swap, caps, dan floor. Nah, resiko kredit atau default dari derivatif yang diperdagangkan di bursa kira-kira 0. Karena ketika pihak lawan gagal memenuhi kewajibannya, bursa itu sendiri mengadopsi kewajiban pihak lawan secara penuh. Berdasarkan Basel III, bank harus memiliki modal sebesar 2% kali persyaratan margin pada derivatif yang diperdagangkan di bursa. Pembobotan resiko nominal 2% dimaksudkan untuk mencerminkan bahwa faktor resiko gagal bayar pada sekuritas derivatif yang diperdagangkan bursa diasumsikan sangatlah rendah. Oleh karena itu, sebagian besar posisi berjangka dan opsi OBS hampir tidak memiliki persyaratan modal untuk DI. Sementara, sebagian besar forward, swap, caps, dan floor melakukan seperti halnya kontrak kontingen atau jaminan penghitungan nilai aset yang disesuaikan dengan risiko dari kontrak pasar OBS memerlukan pendekatan dua langkah. Yang pertama yaitu menghitung faktor konversi untuk membuat jumlah yang setara dengan kredit. Yang kedua yaitu mengalihkan jumlah kredit setara dengan bobot risiko yang sesuai. Pertama-tama, kita akan mengonversi nilai nominal atau nilai nominal dari semua kontrak swap, forward, dan derivatif lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa menjadi jumlah yang setara dengan kredit. Jumlah setara kredit itu sendiri dibagi menjadi elemen exposure potensial dan elemen exposure saat ini, yaitu untuk credit equivalent amount of OBS derivative security item, rumusnya potensial exposure ditambah current exposure. Komponen exposure potensial mencerminkan risiko jika pihak lawan dalam kontrak gagal bayar di masa depan. Probabilitas kejadian tersebut tergantung pada volatilitas masa depan, suku bunga untuk kontrak suku bunga, risiko kredit untuk kontrak kredit, atau nilai tukar untuk kontrak nilai tukar. Dengan demikian, faktor konversi exposure potensial di tabel 2010 lebih tinggi untuk kontrak kredit daripada kontrak suku bunga. Jumlah setara kredit selain menghitung exposure potensial dari instrumen pasar OBS, DI juga harus menghitung exposure saat ini. Dengan instrumen ini mencerminkan biaya penggantian kontrak jika pihak lawan gagal bayar hari ini. DI menghitung biaya penggantian ini atau exposure saat ini dengan mengganti tarif atau harga awalnya dalam kontrak. Nah, ini merupakan faktor konversi kredit untuk kontrak derivatif OBS yang digunakan dalam menghitung paparan potensial. Step yang kedua yaitu menetapkan jumlah setara kredit OBS ke kategori resiko. Setelah jumlah exposure saat ini dan potensial dijumlahkan untuk
menghasilkan jumlah kredit yang setara untuk setiap kontrak. Di sini kita akan mengalihkan angka dolar ini dengan bobot risiko untuk menghasilkan jumlah aset akhir yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk kontrak pasar OBS. Di bawah Basel 3, bobot risiko pada umumnya yaitu 1 atau 1, 0 atau 100%, yaitu rumusnya credit risk adjusted value of OBS market contract, total credit equivalent amount yang sebelumnya setelah diberitahukan rumusnya, dikali dengan risk weight atau 1. Nah, selain merevisi persyaratan rasio modal minimum untuk rasio kredit, Basel III juga memperkenalkan penyangga konservasi modal yang dirancang untuk memastikan bahwa DI membangun surplus modal atau penyangga di luar periode tekanan keuangan yang dapat ditarik, karena kerugian terjadi selama periode dari tekanan keuangan. Persyaratan penyangga memberikan insentif bagi DI untuk membangun surplus modal. Di sini terdapat tabel 2011, yaitu buffer konservasi modal, tingkat rasio modal, dan rasio pembayaran maksimum. Kemudian kita akan membahas penyangga modal counter-cyclical. Penyangga modal counter-cyclical ini bertujuan untuk melindungi sistem perbankan dan mengurangi exposure sistematik terhadap penurunan ekonomi. Kerugian bisa sangat besar ketika penurunan didahului oleh periode pertumbuhan kredit yang berlebihan. Akumulasi buffer modal selama fase ekspansi akan meningkatkan kemampuan sistem perbankan untuk tetap sehat selama periode penurunan harga aset dan kerugian kondisi kredit yang melemah. Maka dengan menilai buffer counter-cyclical ini, ketika pasar kredit terlalu panas, buffer modal yang terakumulasi dapat menyerap kerugian abnormal yang mungkin dialami DI ketika siklus kredit berubah. Hal ini berakibat setelah kerugian ini direalisasikan, DI akan tetap sehat dan dapat mengakses pendanaan, memenuhi kewajiban, dan terus berfungsi sebagai perantara kredit. Kemudian kita akan membahas bank penting secara sistematik global. Sebagai bagian dari Basel III, BIS memberlakukan biaya tambahan ekuitas umum untuk tier pertama. Sistem dan kegiatan ekonomi ide dasarnya adalah karena GSIB adalah bank yang terlalu besar untuk gagal. Mereka perlu menurunkan resikonya dengan meningkatkan persyaratan modal nyata mereka bahkan lebih dari yang lain. Kemudian kita akan membahas rasio leverage. Salah satu ciri krisis keuangan di tahun 2008 hingga tahun 2009 yaitu akumulasi leverage yang ekstrim baik di dalam maupun di luar negeri secara seluruh sistem perbankan. Nah, selama krisis terburuk ini, DI dipaksa oleh pasar untuk mengurangi leverage sampai pada tingkat yang mengintensifkan penurunan harga aset dan mengintensifkan kerugian DI, penurunan modal DI, dan pengurangan ketersediaan kredit. Nah, untuk mencegah siklus ini berulang, maka Basel III memperkenalkan persyaratan rasio leverage yang dimaksudkan untuk mencegah penggunaan leverage yang berlebihan untuk bertindak sebagai backstop terhadap persyaratan modal berbasis resiko yang telah dijelaskan sebelumnya. Rasio leverage Basel III ini didefinisikan sebagai rasio modal tier 1 terhadap kombinasi aset di dalam dan di luar neraca. Total exposure sama dengan total aset DI ditambah dengan exposure di luar neraca.
Untuk sekuritas derivatif, exposure OBS adalah exposure saat ini ditambahkan dengan exposure potensial yang dijelaskan sebelumnya. Nah, agar permodalan yang baik, DI harus memiliki rasio leverage minimal 5%. Agar permodalan yang memadai, DI harus memiliki rasio leverage minimal 4%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Janet Priscilia Jadu. Yang selanjutnya akan saya jelaskan. Yang selanjutnya akan saya jelaskan mengenai risiko suku bunga, risiko pasar, dan risk-based capital. Dalam perspektif peraturan rasio modal berbasis risiko kredit, cukup hanya lembaga penyimpan tidak terkena suku bunga atau risiko pasar yang tidak semestinya. Alasannya alasan yang di sini bahwa rasio modal berbasis risiko hanya memperhitungkan kecukupan modal DI untuk memenuhi risiko kredit baik di dalam maupun di luar neraca. Kemudian tidak diperhitungkan secara eksplisit yang adalah risiko insolvensi yang berasal dari risiko suku bunga dan risiko pasar. Dalam menghadapi kritik ini di tahun 1993, Federal Reserve mengembangkan proposal persyaratan modal tambahan untuk risiko bunga pada chapter 9 dan risiko pasar di chapter 15. Seperti yang dibahas dalam chapter 15, pada tahun 1998, BI harus menghitung add-on untuk rasio modal berbasis risiko 8% untuk mencerminkan exposure mereka terhadap risiko pasar. Terdapat dua pendekatan yang tersedia untuk BI untuk menghitung ukuran add-on ini, yaitu untuk pendekatan yang pertama, modal standar yang diusulkan oleh regulator, dan yang kedua, modal risiko pasar internal DI sendiri. Sampai saat ini tidak ada tambahan formal yang diperlukan untuk risiko bunga, meskipun dalam Basel II menyarankan kerangka kerja untuk rasio modal masa depan untuk risiko suku bunga yang serupa dengan proposal pada tahun 1993.
Yang selanjutnya, secara spesifik, Basel II menyatakan bahwa DI harus memiliki sistem pengukuran risiko suku bunga yang menilai pengaruh perubahan suku bunga terhadap pendapatan dan nilai ekonomi. Sistem ini harus memberikan ukuran yang berarti dari tingkat exposure risiko suku bunga DI saat ini dan harus mampu mengidentifikasi exposure berlebihan yang mungkin timbul. Kemudian yang selanjutnya di sini risiko operasional dan model berbasis risiko. Basel II menerapkan penambahan modal untuk risiko argumen bahwa baik, saya lanjutkan seperti yang disebutkan di atas. Seperti yang disebutkan di atas, BI sekarang percaya bahwa risiko operasional penting bagi DI untuk mencurahkan sumber daya untuk mengukur risiko tersebut dan memasukkannya secara terpisah ke dalam penilaian kecukupan modal secara keseluruhan. Dalam dokumen konsultasi 2001 dan 2003, Komite Basel menguraikan 3 metode khusus yang digunakan lembaga penyimpanan untuk menghitung modal untuk melindungi dari risiko operasional, yaitu yang pertama ada pendekatan indikator dasar, pendekatan standar, dan pendekatan pengukuran lanjutan. Tinjauan dari tahun 2015 atas berbagai metode pengukuran risiko operasional tidak menghasilkan yang diinginkan oleh regulator. Kemudian pada tabel 20 strap 14 menunjukkan komponen indikator bisnis untuk menghitung BI untuk setiap tahun T, dan bank harus menentukan rata-rata 3 tahun BI sebagai jumlah dari rata-rata 3 tahun atas 3 komponen, yaitu BI untuk tahun T average sama dengan interest komponen T, average ditambahkan dengan service komponen T average, kemudian ditambahkan dengan financial komponen T average. SMA juga memperhitungkan ukuran bank dengan mengambil pendekatan berjenjang untuk menghitung kebutuhan modal risiko operasional berdasarkan dengan BI. Pada tabel di atas, 20 strap 15 juga menunjukkan kebutuhan modal yang semakin meningkat karena BI berbagai level. Kenaikan marginal dalam kebutuhan modal BI yang dihasilkan dari kenaikan 1 unit di BI. Selanjutnya, metode SMA meningkatkan transparansi dengan menggunakan pendekatan yang sulit untuk digoyahkan. Akhirnya, metode SMA ini meningkatkan komparabilitas modal di berbagai bank dengan mengurangi modal pendekatan yang tersedia. Selanjutnya, mengenai kritik tentang rasio modal berbasis risiko, persyaratan modal berbasis risiko itu berusaha untuk, yang pertama, memasukkan risiko kredit, pasar, dan operasional ke dalam penentuan kecukupan modal. Yang kedua, untuk lebih sistematis memperhitungkan perbedaan risiko kredit di antara aset. Yang ketiga, memasukkan exposure risiko off balance sheet. Dan yang keempat,
menerapkan persyaratan modal yang sama di semua DI utama di dunia. Sayangnya persyaratan di atas itu memiliki sejumlah kelemahan konseptual dan penerapan yang dalam mencapai tujuan ini. Yaitu yang pertama, risk weight. Yang kedua, risk weight based on OECD country risk classification. Yang ketiga, portfolio aspect. Yang keempat, excessive complexity. Yang kelima, loan to value ratio used to residential mortgage. Yang keenam, pillar to make as too much of regulator. Selanjutnya mengenai kebutuhan modal lembaga keuangan lainnya, untuk perusahaan efek tidak seperti aturan modal nilai buka yang digunakan oleh bank dan regulator, persyaratan modal untuk pialang atau dealer itu ditetapkan oleh aturan 15C 3-1 SEC pada tahun 1975 dan diubah pada tahun 2013 mendekati aturan akuntansi nilai pasar. Secara khusus, broker-dealer harus mempertahankan utang agregat untuk modal bersih tidak lebih dari 1.500%, yaitu utang yang tidak boleh lebih dari 15 kali lebih besar dari ekuitas. Maka untuk rumusnya di sini, aggregate indebtedness dibagikan dengan net capital itu harus lebih besar sama dengan 1.500%. Utang agregat terdiri dari total kewajiban yang timbul dari setiap transaksi dan modal bersih adalah kekayaan bersih yang disesuaikan dengan laba atau rugi yang belum direalisasi, penyisian pajak tangguhan, dan kewajiban tertentu. Selain rasio permodalan ini, amandemen tahun 2013 itu memperkenalkan aturan modal bersih, di mana pialang dealer harus menghitung nilai pasar untuk aset mereka yang sangat liquid setiap harinya dan memastikan bahwa nilai pasar itu memiliki liquid asset dibagikan dengan total liabilities itu lebih besar dari 100%. Standar ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada pialang dealer untuk terlibat dalam aktivitas yang merupakan bagian dari menjalankan bisnis sekuritas, tetapi dengan cara yang menempatkan perusahaan pada posisi memegang lebih dari $1 aset yang sangat liquid untuk setiap dolar kewajiban yang tidak tersubordinasi yang terutang kepada pelanggan, rekanan, dan kreditur setiap saat. Yang selanjutnya di sini ada asuransi jiwa. Pada tahun 1993, industri asuransi jiwa mengadopsi model skema pemodalan berbasis risiko. Revisi terakhir dari skema tersebut terjadi pada tahun 2011. Meskipun sifatnya mirip dengan yang diadopsi oleh bank dan thrift, skema ini lebih luas karena mencakup risiko lainnya. Meskipun persyaratan modal dikenakan di tingkat negara bagian, mereka sangat dipengaruhi oleh rekomendasi dari National Association of Insurance Commissioner atau NAIC. Kemudian untuk kami akan menjelaskan mengenai model NAIC berikutnya. Model NAIC itu dimulai dengan mengidentifikasikan 5 risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi jiwa, yaitu channel berarti asset risk affiliate,
C1 berarti asset risk investment, C2 berarti insurance risk, C3 berarti interest rate, kredit dan market risk, dan yang C4 itu berarti business risk. Untuk C0 atau asset risk affiliate itu kebutuhan risk base capital RBC anak perusahaan asuransi yang dimiliki oleh penanggung itu dihitung berdasarkan dengan total modal berbasis risiko anak perusahaan dan kemudian diprorata berdasarkan persentase kepemilikan. Untuk C1 asset risk investment itu dalam kategori ini serupa dengan perhitungan aset yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk DI dalam hal bobot risiko kredit dikalikan dengan dolar atau nominal aset neraca. Dan yang ketiga untuk C2 atau insurance risk ini itu menangkap risiko perubahan yang merugikan dalam risiko kematian dan risiko morbiditas. Kemudian untuk C3 atau interest rate credit dan market risk ini sebagian mencerminkan likuiditas kewajiban dan probabilitas atau kemudahan penarikannya seiring dengan perubahan suku bunga, kualitas kredit, dan risiko pasar. Sedangkan untuk C4 atau risiko bisnis itu dibagi menjadi risiko C4A, yaitu risiko bisnis, dan risiko biaya administrasi atau C4B. Kemudian, maka setelah menghitung C0, C1, C2, C3, dan C4, manajer asuransi jiwa akan menghitung risk-based capital measure atau RBC berdasarkan dengan persamaan berikut, yaitu RBC sama dengan C0 ditambahkan dengan C4A ditambah akar dari C0 ditambah dengan C3A pangkat 2, kemudian ditambah dalam kurung C1 kali CS ditambah C3C pangkat 2 dan ditambahkan dengan C2 pangkat 2 ditambah C3B pangkat 2 dan ditambah C4B pangkat 2. Selanjutnya untuk property casualty insurance. Insurance ini sangat mirip dengan RBC, industri asuransi jiwa yang diperkenalkan oleh NAIC di tahun 1993. Bobot risiko di beberapa area, terutama saham, biasa lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan asuransi jiwa karena exposure perusahaan PC yang relatif lebih kecil terhadap jenis risiko aset ini. Untuk 8 jenis risiko yang berbeda dalam perhitungan RBC itu terlihat pada tabel di sebelah. Selanjutnya, perhitungan RBC sendiri itu mengasumsikan bahwa risiko R1 hingga R7 pada tabel itu memiliki koefisien korelasi 0, sedangkan investasi pada afiliasi PC itu diasumsikan berkorelasi sempurna dengan risiko bersih R1 hingga R7 komponen. Misalnya dianggaplah perusahaan asuransi PC memiliki total modal surplus itu 70 juta dan biaya RBC-nya itu sebesar 69,79 juta dolar. Ini memiliki rasio modal RBC yang melebihi 1 atau ketika dibagi itu adalah sebesar 1,003 dan dikapitalisasi secara memadai. 4 tindakan pengawasan yang dijelaskan pada tabel di samping itu juga berlaku pada perusahaan asuransi PC. Selanjutnya yang terakhir untuk ringkasan, chapter ini mengulas mengenai peran modal dari lembaga keuangan dalam melindunginya dari risiko kredit, suku bunga, dan risiko lainnya. Menurut teori ekonomi, modal atau kekayaan bersih harus diukur berdasarkan nilai pasar sebagai perbedaan antara nilai pasar aset dan kewajiban. Pada kenyataannya, regulator menggunakan aturan akuntansi nilai buku. Sementara aturan kecukupan modal nilai buku memperhitungkan exposure risiko kredit secara kasar, dan aturan tersebut mengabaikan efek perubahan suku bunga dan exposure suku bunga pada kekayaan bersih. Dan kami menganalisis aturan modal spesifik dan diusulkan yang diadoptasi oleh regulator bank dan
bekas, perusahaan asuransi, dan perusahaan sekuritas dan mendiskusikan masalah dari kelemahan mereka. Secara khusus, kami melihat bagaimana bank, barang bekas, PC, dan regulator asuransi jiwa sekarang menyesuaikan aturan modal berbasis nilai buku untuk memperhitungkan berbagai jenis risiko sebagai bagian dari pengenaan rasio kecukupan modal berbasis risiko. Akibatnya, persyaratan modal aktual di bank perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi PC, dan barang bekas itu bergerak lebih dekat ke arah persyaratan kekayaan berbasis kekayaan bersih, berbasis nilai pasar dari broker ataupun dealer. Kemudian sekian hasil presentasi dari kelompok kami mengenai capital equity dari mata kuliah manajemen risiko. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.